Ya, Silakan. jadi ini kebetulan ini dalam bulan September ini ada keluar guideline, ESC guideline yang berbicara mengenai pulmonary embolism guideline ya. Kalau kita lihat epidemiologi itu memang sebenarnya insidensnya tidak begitu banyak, tapi kalau kita lihat kira-kira sekitar 5 sampai atau 0,5 sampai 1 per 1000 populasi. Jadi kalau ada 1000 populasi ada 1 dengan pulmonary embolism setiap tahun insidensnya. Jadi kalau ada 1 juta ada 1000. Kalau di Jakarta ini 10 juta kan ada 10.000. 10.000 dari pulmonary embolism yang berkeliaran di populasi. DVT juga sekitar itu, dan pada umur tua tentu saja insidensnya lebih besar. Ya. Kalau ini adalah satu registry dari ICOPER ya, beberapa tahun yang lalu, ya, International Cooperative Pulmonary Embolism Registry dari 7 negara dengan 52 center yang meliputi lebih dari 2.300 pasien. Jadi kalau kita lihat di sini itu mortality, overall mortality masih cukup tinggi, ya. Walaupun katakanlah masih punya registry ini hanya 4,5%, tapi mortalitasnya lebih dari 40%, mungkin sekitar 45% dalam 90 hari. Jadi sudah dalam minggu pertama itu mortalitasnya itu sudah sangat tinggi. Non-massive pulmonary embolism barangkali sekitar 12-15%. Jadi cukup tinggi, sehingga kita harus lebih agresif dalam menangani pulmonary embolism. Memang secara klinikal presentasi itu sangat sulit. Umumnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yamin, grid imitator seperti heart failure, seperti acute coronary syndrome, dan sebagainya. Kadang-kadang batuk-batuk, kadang-kadang hemoptysis, tapi hemoptysis sendiri bukan khas, hanya 13%. Sehingga dibikinlah satu skor, para ahli membuat skor yang dinamakan Wells score, pulmonary embolism Wells score. Ini ada 7 hal, ya, dan ada DVT dengan 3 poin dan sebagainya. Yang makin tinggi poin, ya, kalau skor lebih dari 6 itu high probability, kalau skor kurang dari 2 adalah low probability. Kalau sudah diagnosis sudah jelas, ya, ini adalah satu hal yang sering dijumpai pada pulmonary embolism, pada photothoraks, ada yang disebut Hampton Hump, ya, seperti baji begini, ya, bentuknya. Umumnya dengan PA lateral kita sudah bisa lihat biasanya di middle lobe, ya. Dan pada CT scan kita bisa lihat sebelah kanan, ya, ada panah kuning itu gambaran dari Hampton Hump. Nah, diagnosisnya yang sangat khas, yang nggak bisa diagnosis pastinya adalah dengan CT scan. Kita bisa lihat itu gambarnya di sebelah kanan, pulmonary artery kanan itu ada satu trombus yang cukup besar, pulmonary kiri cukup besar. Ini adalah pengalaman kita yang kita publish di Chinese Medical Journal beberapa tahun yang lalu, ya. Gambarnya sama. Kalau Anda lihat ada 3 case yang kita lihatkan. Ini adalah gambaran submasif dari pulmonary embolism, ya. Ketiga-tiganya kita punya pengalaman belasan case, ya, ini 3 case kita lakukan dengan simple thrombectomy, simple direct thrombectomy di pulmonary artery dengan hasil yang sangat bagus, simple, gampang dilakukan di mana saja, ya. Meskipun yang non experience hand saya kira sih cukup bagus, ya, bisa kita lakukan, ya, karena fragmentasi, ya, dengan
suction thrombectomy, dan thrombolysis, local thrombolysis. Lalu kalau kita sudah diagnosis dengan pasti, dengan CT scan, dengan echo, dengan D-dimer, biasanya kita bisa mengakses apakah ini mengenai severitas dari pulmonary embolism. Ada beberapa skor yang ada di sini, ya, seperti misalnya age itu 1 per year, maksudnya kalau umur 50 ya ini 50 kita kasihkan. Makin tinggi umur, makin tinggi skornya. Ada Middlesex, cancer, heart failure, semua diberikan skor. Kemudian kita totalkan skor tersebut, dan kalau kurang dari 65 ini kelas 1, dan biasanya mortalitasnya sangat rendah, 0%. Tapi kalau klasifikasinya kelas 5 lebih dari 125 poin, maka mortalitasnya bisa sampai 24%, lebih dari 24%. Namun demikian, ini scoring sistemnya agak complicated, hanya clinical judgment, tapi sederhana karena hanya dengan clinical judgment saja. Lalu ada yang lebih canggih lagi dengan imaging, dengan echo, RV lebih daripada LV, TAPS-nya kurang dari 16, ada congested IVC yang bisa kita lihat dengan echo, congested lebih dari 20 mm misalkan. Bisa juga kita menggunakan dengan CTPA, dengan CT, pulmonary artery, yang kita bisa lihat tadi, sudah kita lihatkan mengenai CT-nya tadi. Lalu juga dengan laboratorium, NT-proBNP lebih dari 600, ya, laktat dan sebagainya. Jadi severity index ini kita bisa, kalau tinggi berarti high risk. Ada juga yang simplified pulmonary embolism severity index yang kita singkat dengan SPC, ya. Ini pada orang-orang tua, pada orang dengan cancer, dan ini kalau high risk lebih dari 1. Nah, ini adalah satu algoritma yang baru saja dipublish di Euro Intervention tahun 2002 bulan September, beberapa hari yang lalu, ya. Kalau kita lihat di sini adalah bahwa memang kalau kita jumpai dengan pasien-pasien dengan pulmonary embolism, kita kasih antikoagulansia. Kalau sukses, ini sukses atau tidak? Kalau sukses ya udah selesai. Tapi kalau ini adalah yang high risk sebelah kiri, yang kuning ini high risk, yang ini intermediate high risk, yang sebelah kanan ini adalah yang high risk. Jadi kalau high risk antikoagulansia, kalau kontraindikasi kepada di sistemik, kita langsung CDT. Ya. CDT juga bisa kita lakukan dengan simple CDT, ya, catheter directed therapy. Ya. Lalu kalau sukses, oke, ya. Tapi kalau enggak, ini kita bisa menggunakan antikoagulansia atau kemudian systemic thrombolysis dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya itu kalau semua gagal kita bisa ke CDT. Tapi kalau kita jadi catheter directed therapy ini tadi sudah kita sebutkan dengan fragmentasi, aspirasi embolektomi, ya, dengan alat atau dengan alat kita saja, dengan guiding catheter biasa, atau dengan thrombolysis. Ini ada beberapa alat-alat, ya, yang tadi disebutkan oleh Dr. Reza, Indigo Penumbra, ini belum ada di Indonesia. Saya udah lihat nih. Kelebihannya adalah penyedotannya itu dengan mesin, ya, dengan mesin sehingga tidak drop. Kalau kita menggunakan siren seperti ini, maka hanya beberapa detik kemudian bisa drop, saksinya kita bisa berhenti. Kita juga bisa menggunakan angiojet pakai Boston Scientific dengan disemprotkan atau dengan disuction dan sebagainya. Tapi ini komplikasinya cukup banyak, ya, dalam 1 literatur bisa sampai 28%.
Lalu kontraindikasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya prinsip dari trombolisis, dari pulmonary embolism ini sama dengan ACS, hanya yaitu dengan revaskularisasi, ya, baik dilakukan trombolisis maupun dengan trombektomi. Ya. Hanya bedanya kalau ACS harus dilakukan segera dalam beberapa jam, tetapi pada pulmonary embolism, trombektomi pada pulmonary embolism ini bisa kita lakukan sampai beberapa minggu, bisa 2-3 minggu. Ya, pengalaman kita sampai yang paling lama adalah 3 minggu bisa kita lakukan trombektomi dengan hasil yang cukup bagus. Kita bisa melakukan emboli trombektomi tersebut, pressure bisa turun dengan sangat signifikan. Nah, kalau revaskularisasi dan trombolisis tentu saja harus ada sama dengan ACS, ada kontraindikasinya, terutama kalau masalah-masalah hemoragi, ya, ada ischemic stroke, ada neoplasma di nervous system, trauma yang baru saja terjadi, ada bleeding diabetes dan sebagainya. Ya, walaupun ada relatif kontraindikasi seperti pada yang di sebelah kanan ini. Di Bina Waluya telah kita melakukan publikasi, ya, di Jurnal Geriatrik Kardiologi tahun 2014, ya, beberapa tahun lalu, dengan simple mechanical thrombectomy yang tadi sudah kita sebutkan. Ini adalah caranya, ya, dengan fragmentasi dengan pigtail. Harus kita masukkan wire supaya tidak patah, supaya memberi kekuatan pada pigtailnya. Baru kemudian thrombosuction di sebelah kanan, di sebelah kiri dengan menggunakan CR dan MP. Lalu kemudian local thrombolysis, dosis seperti yang saya sampaikan di atas. Dan ini adalah salah satu pasien kita dengan hasil seperti, meskipun ada yang sudah 2 minggu atau 3 minggu. Dan kemudian kita lanjutkan dengan oral antikoagulan. Nah, ini yang menjadi yang menjadi ada di dalam guideline yang baru. Jadi kita bertumpu pada systolic blood pressure, heart rate, saturasi, respiratory rate dan sebagainya, dan juga organ perfusion. Makin berat dia, makin kita harus melakukannya dengan trombektomi. Kalau perlu kita lakukan dibantu dengan mechanical ventilation atau dengan ECMO, ya, dan CPR. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita melakukannya itu kalau prosedur itu bisa dilakukan dengan mudah, hasilnya bagus, dengan komplikasi yang sedikit, tentu saja prosedur-prosedur invasi ini barangkali kita bisa yang tadinya low risk, barangkali kalau prosedurnya gampang dengan komplikasi yang kecil, success rate-nya atau efficacy-nya bagus, tentu saja akan berubah dari yang mestinya harus dilakukan pada high risk, tapi yang low respon kita bisa lakukan. Ini adalah barangkali rasional kita kenapa ada catheter direct thrombolysis barangkali pada suatu saat bisa kita lakukan pada semua kasus emboli paru, walaupun pada guideline yang baru ini terutama ditujukan pada intermediate dan high risk saja. Nah, kemudian walk up-nya ini juga baru saja dipublikasi, yang memang harus dilakukan monitor, baik breathing rate, kemudian perubahan pola hidup, antikoagulan sampai kapan, dan sebagainya. Tentu saja tadi sudah disebutkan barangkali 6 bulan, 1 tahun, tapi yang paling penting adalah mengubah lifestyle. Ini
yang tadinya olahraganya nggak pernah, harus dilakukan mobilisasi, terutama orang-orang yang tua, yang kadang-kadang cuma duduk saja dan sebagainya. Kalau boleh saya sampaikan bahwa CDT teknik sekarang sudah bisa dilakukan di Indonesia dan mungkin bisa dilakukan pada sebagian besar atau sebagian dari pasien-pasien yang emboli paru, terutama pasien-pasien yang high risk, yang kontraindikasi diberikan systemic thrombolysis. Dan CDT barangkali harus dipikirkan pada pasien-pasien yang kalau dengan antikoagulan thrombolysis tidak bisa atau gagal, dan kemudian full dose local thrombolysis atau kalau thrombolysis sudah selesai maka harus diteruskan dengan oral antikoagulan, dan pasien harus diberikan dengan oral antikoagulan dan harus berubah lifestyle-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Munawar atas kuliahnya yang komprehensif. Mungkin dari panelis, apakah ada kira-kira hal-hal yang mau didiskusikan sebelum saya beranjak ke pertanyaan dari atendi? Ini kelihatannya cukup menarik, Dok. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para atendi. Mungkin saya persilahkan sekarang ke Dr. Yamin, mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan atau didiskusikan, Dok, silahkan. Ya, terima kasih Dr. Munawar. Jadi memang guideline yang tadi disampaikan Dr. Munawar, saya kira sebagian besar kita sepakat, ya. Terus terang kemarin itu saya juga ini Dr. Munawar baru dapat kasus sejawat lagi dengan, nah kadang-kadang kita lupa risk factors-nya adalah simple, Dok, sebenarnya dia menjalani suatu operasi ortopedi nggak terlalu lama, kira 3 jam dengan artroskopi, kemudian nah ini ada sedikit katakanlah mungkin pengingat untuk kita bahwa setiap selesai tindakan ortopedi terus dengan imobilisasi 3 hari lebih itu harus mendapatkan antikoagulan. Nah, jadi karena kelihatan pada sejawat ini tidak diberikan, maka terjadilah emboli paru, kemudian pada satu rumah sakit didiagnosis sebagai STEMI, kemudian pasien dirujuk ke kita. Nah, waktu masuk ini ada perdebatan nih, Dok. Waktu masuk stabil. Jadi stabil, klinis masuk ke kriteria yang intermediate. Jadi kan biasa karena sejawat kita banyak diskusi nih, ada yang pro CDT, early CDT, ada yang antikoagulan. Nah, saya sebenarnya secara personal sudah menyiapkan untuk CDT, tapi setelah saya baca guideline ini, kemudian pasiennya setelah 12 jam cukup stabil, jadi kita sudah mulai antikoagulan. Nah, kemudian kita tetap berpatok pada guideline tadi Dr. Munawar sampaikan. Hari kedua antikoagulan kita lakukan evaluasi echo. Jadi yang tadinya RV ratio-nya lebih RV ratio lebih dari 1, kemudian ada LV strain pattern di echo itu hilang dan normalize. Jadi saya kira poin tertentu dari guideline ini memang betul bahwa pada yang low intermediate kita masih punya tempat untuk memberikan antikoagulan, tapi memang harus ada pemantauan. Kalau terjadi perubahan perjalanan klinis, mungkin kita harus melakukan CDT. Nah, komentar kedua, Dr. Munawar, ada pengalaman pahit juga ya pada sejawat yang dilakukan di sini. Setelah dilakukan CDT, terjadi tamponat hemoragik yang tidak tahu sebabnya dan tidak ada sumber, artinya tidak ada sumber mekanikal misalnya perforasi atau apa. Nah, tamponat ini ternyata masif, kemudian menimbulkan suatu komplikasi yang serius. Nah, kita lihat pada waktu itu risiko yang ada pada pasien ini hanya trombosit sedikit di bawah normal, tetapi parameter koagulasi yang lain itu sangat baik. Jadi saya kira harus diperhatikan juga, dan mungkin saya minta pendapat Dr. Munawar, kenapa bisa terjadi tamponan? Apakah ini memang medical tamponan? Karena mechanical secara AFU, karena pasien kemudian dilakukan open heart surgery untuk melihat apakah ada sumber, itu surgery tidak menemukan adanya katakanlah port d'entrée atau point berupa perforasi atau apa dari peluang jantung. Nah, itu dok mungkin ada insight dari Dr. Munawar terkait dengan resiko terjadinya tamponan pada pasien, tapi pasien itu memang waktu itu high risk karena datang dengan hipotensi dan
desaturasi. Terima kasih, Dok. Ya, tadi bahwa revaskularisasi pada pulmonary embolism ini seperti yang saya sampaikan, kita bisa menunggu beberapa jam. Tentu saja the earlier the better, of course. Karena yang kita khawatirkan adalah ada terjadi CTEPH di kemudian hari. Jadi oleh karena itu, kalau menurut saya sih monitor harus segera. 1 hari nggak ada masalah. 1-2 hari saya kira kita bisa melakukan katakanlah tindakan manajemen dengan konservatif. Apakah Anda mau pakai antikoagulan atau thrombolysis, walaupun isu-isu mengenai obsolete thrombolysis ini ada dan terus akan bergulir saya kira sih, dengan kalau CDT itu makin aman, makin efektif, kenapa tidak kita lakukan pada awal-awal kita lakukan, karena CTEPH ini memang walaupun katakan sebagian besar dengan thrombolysis dan antikoagulasi bagus, tapi ada sebagian kecil barangkali sih yang akan memberikan di kemudian hari. Tapi saya setuju dengan konservatif, tapi seperti yang Dr. Yamin katakan, bahwa kita harus monitor pulmonary artery pressure. Sekarang kan kita bisa dengan non-invasif, kita bisa dengan echocardiografi, dengan RV-LV rasio, dengan dengan pulmonary artery pressure, dengan D-dimer, kita bisa kalau itu progresinya atau kita bisa stop, saya kira ada baiknya pulmonary artery pressure menjadi turun, lalu kemudian D-dimernya normalize, ya kita nggak perlu lagi dengan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tamponat itu walaupun jarang tapi bisa terjadi. Saya punya pengalaman bukan dengan emboli paru, tapi dengan ablasi pada RVOT, kemudian timbul tamponat, itu bisa aja terjadi. Walaupun katakanlah biasanya karena karena manipulasi dari kateter kita. Tapi umumnya mestinya sih nggak begitu. Kita bisa fungsi perikard, kemudian kita lakukan. Kalau memang itu aktif, ya itu harus segera dibuka. Ya. Jadi biasanya kalau RV itu hanya kita suction, udah stop dia. Biasanya, ya. Karena itu kalau ventricle biasanya, kecuali kalau scar tissue, nah itu barangkali agak lain, barangkali sih dia akan terus menerus. Tapi kalau selama itu adalah muscle, biasanya kita fungsi akan cepat hilang. Atau kalau enggak kita dengan transfusi, autotransfusi, itu pengalaman kita di masa lampau. Itu aja Dr. Yamin. Ya. Terima kasih Dr. Munawar, terima kasih Dr. Yamin. Ya, terkait dengan follow up Dok, di pertanyaan pertamanya Dr. Yamin, memang Dr. Munawar sudah menyampaikan banyak hal. Tapi dari attendee juga ada pertanyaan dari Dr. Erwin Mulia mengatakan apakah untuk follow up perlu dilakukan pemeriksaan invasif, apakah cuma CT scan aja perlu? Dan mungkin tergantung mungkin ya Dok ya, apakah. Nah itu mungkin kegunaan dari CDT juga memudahkan kita untuk mengevaluasi secara invasif keesokan harinya. Bagaimana menurut Dr. Munawar? Ya, jadi evaluasi itu yang paling gampang untuk melihat itu mestinya sih pada CT scan. Di CT scan biasanya saya lakukan, ini karena untuk publikasi ya tempo hari itu kita lakukan pre-discharge, kita CT scan, lalu 3 bulan kita CT scan. CT scan 3 bulan dengan setelah antikoagulan, oral antikoagulan, bersih, benar-benar bersih. Kalau kita lakukan dengan CDT yang cukup masif, ya, lalu kemudian kita lanjutkan dengan oral antikoagulan. Saya kira pre-discharge itu masih ada beberapa. Tapi 2-3 bulan kemudian biasanya udah bersih, pasien udah normal lagi, dan
Ini ingat bahwa arteri pulmoner ini bukan feeding artery. Jadi kalau kita lihat bahwa dia hanya betul-betul hanya blockage saja. Ya, terima kasih dok. Mungkin dari Dokter Reza kira-kira ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan terkait dengan lecture dari Dokter Munawar? Ya, Dokter Reza? Ya. Oke, saya Silakan, Dok. mau berdiskusi aja dok ya, mengenai memang dari beberapa guideline dari ASC, SKY mungkin itu tuh masih pulmonary emboli dengan high risk untuk dilakukan catheter direct thrombolytic atau dengan non catheter direct thrombolytic atau dengan aspiration. Nah, ada beberapa mulai penelitian kecil, studi kecil tapi masih kecil-kecil seperti Plato trial, Perfect trial, Ultima trial, and Seattle itu menunjukkan dengan mekanika tromboektomi atau itu hasilnya cukup promising dok, feasibility, jadi hampir sama dengan intermediate dan high risk, cuma dari beberapa jurnal ini masih kecil. Masih baru pilot study. Nah, menurut dokter bagaimana dok ke arah intermediate risk kita? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau prosedur ini ke depan itu makin baik, dalam arti kata bahwa high success rate dengan complication rate-nya itu makin sedikit dan sebagainya, tentu saja kita pasti akan lebih ke arah yang tadinya dari high risk menjadi intermediate risk. Gitu. Tapi harus diingat bahwa pulmonary embolism ini berbeda dengan dengan acute coronary syndrome. Kalau acute coronary syndrome jam, tapi ini hari. Jadi kita bisa melakukan dengan konservatif treatment sambil menunggu 1-2 hari, saya kira nggak ada masalah. Ya, jadi berbeda. Jadi tetapi saya tetap punya pendapat bahwa ketika suatu prosedur itu makin baik, makin handal, makin aman, safety-nya makin safe, komplikasi makin nearly zero, kenapa tidak kita lakukan pada yang intermediate? Itu rasional dalam setiap tindakan. Kalau tindakan itu masih mengandung safety-nya masih belum bagus, ya biasanya harus dilakukan pada betul-betul high risk. Itu intinya. Jadi tergantung dari perkembangan nanti kita lihat. Kalau lebih bagus, lebih low risk, barangkali sih lebih safety, lebih safe, kita barangkali. Jadi masih possible ya dok ya? Oh pasti possible. Saya kalau dengan pengalaman saya walaupun baru belasan ya, tapi I do believe that even simple thrombectomy itu sangat gampang, sangat safe, ya. Enggak seperti kalau kita karena cuma kita seperti suction biasa seperti yang kita lakukan pada ACS. Ya, tentu akan jauh lebih baik kalau kita menggunakan penumbra, menggunakan indigo. Itu saksinya lebih baik. Dia tidak begitu cepat sekali, tetapi steady gitu. Itu yang saya rasakan. Saya ke tempat yang penumbranya mencoba in vivo gitu. Saya Dr. Yamin waktu itu sudah pergi gitu. Seperti ini ya dok, kayak TAVI, dia high risk, intermediate risk. Semua prosedur bukan hanya TAVI. Bukan hanya TAVI, semua prosedur yang menjadi lebih efektif, yang menjadi lebih safe, tentu akan kita. Tapi kalau prosedurnya masih high risk, masih itu kita masih high mortality. Ntar dulu lah gitu. Sama dengan kalau kita lihat dari Dr. Yamin barangkali sih masih ingat itu ICD.
ICD pada awal itu kalau sudah ada 2 kali aborted sudden cardiac death. Sekarang tidak masuk akal. Gitu. Ya nggak dokter Yamin? Pada waktu awal-awal ICD itu 2 kali sudden cardiac death. Karena apa? Karena baterainya cuma sedikit. Pada waktu itu high mortality karena masih harus dibuka thoracotomy. Nah sekarang kayak seperti pacemaker aja, jadi cukup aborted sudden cardiac death udah boleh itu gitu. Jadi prosedur yang makin aman, makin handal, tentu akan kita bisa lakukan yang pada low risk kali ini. Rekomendasikan ya dok. Ya, itu akan berubah deh. Ya. Tapi mungkin ada dari attendee ada concern dok terkait dengan tindakan fragmentasi sendiri, ada distal emboli gitu gimana kira-kira? Mungkin dokter Reza atau dokter Yamin bisa membantu menjawab nih. Ada pertanyaan dari dokter Wahyu terkait dengan fragmentasi, apakah distal emboli membahayakan gitu gimana kira-kira? Ya, terima kasih. Saya kira sih beda konsep distal embolisasi pada koroner dengan pulmonary artery ya, karena saya yakin dan saya kira konsepnya kan kita tadi sudah katakan bahwa setelah kita lakukan CDT kita melakukan lanjutan dengan thrombolysis dengan intraarterial. Jadi kita masih lanjutkan drip, jadi in situ, jadi indwelling, jadi pigtailnya masih ditinggal di MPA, kita drip 8-10 jam. Nah kemudian kita lanjutkan dengan heparin. Jadi saya kira kalaupun terjadi defragmentasi yang kecil-kecil, ya itu memang yang tujuan kita demikian memang. Ya. Jadi defragmentasi itu untuk menghancurkan trombus, tentu tidak bisa hilang sama sekali. Disedot, yang sisanya itu nanti akan dilarutkan dengan trombolysis yang diberikan intraarterial, dan kemudian untuk mencegah pembentukan trombus baru, kita lanjutkan dengan heparin. Terima kasih. Terima kasih dok. Oke. Lalu ada jadi beberapa beda konsepnya dengan ACS. Kalau distal emboli itu bisa menutup pada feeding artery yang kecil-kecil, kalau ini enggak. Nanti kita obat trombolysis bisa ke sana, bisa. Mungkin dan ini seperti kalau terjadi misalnya dok jadi kronik ke arah distal, mungkin kita nanti tujuannya dengan balon pulmonari angioplasti, BP ya, distal. Itu mungkin lebih mudah dibandingkan yang di atas kan tujuan. Even kalau misalnya dia biasanya sih kalau udah dengan trombus biasanya dengan obat NOAC sih udah cukup ya dok. Jadi kita mencegah jangan sampai ada. Jadi kan adanya pulmonary artery pressure yang normalize, kita mengharapkan itu tidak terjadi. Ya, jadi justru kita mencegah terjadinya CTEPH. Oke, dok. Mumpung masih awal sehingga kita bisa melakukan thrombolysis, antikoagulan dan sebagainya. Dan ini juga mungkin ada pertanyaan juga dari attendee terkait mungkin ini juga bukan untuk pasien-pasien yang dilakukan CDT, tapi pasien-pasien yang high risk untuk terjadi emboli paru. Diskusi tentang antikoagulan pada pencegahan emboli paru juga banyak ditanyakan, dok. Kalau kita lihat dari daftar pertanyaan attendee, gimana untuk pencegahan emboli paru, terutama pada pasien yang high risk, misalnya sudah ada bleeding dan misalnya ada AVM. Apakah tetap perlu diberikan misalnya dia bedridden terus emboli paru gitu. Kira-kira strategi apa nih? Mungkin para panelis juga bisa bantu menjawab untuk pertanyaan ini. Misalnya ada emboli paru pada pasien yang high risk. Silakan dok. Ya jadi kalau yang high risk, saya kira sih kita bagi dua, ada namanya reversible risk factor. Reversible risk factor itu misalnya pasien habis operasi, kemudian ada imobilisasi, kemudian irreversible misalnya cancer. Ya, cancer itu kan kadang-kadang long life. Kemudian ada gangguan-gangguan koagulasi yang sifatnya genetik, antiphospholipid syndrome, autoimun, nah itu terpaksa indefinite. Jadi selamanya kita kasih antikoagulan. Nah, kalau ada kontraindikasi, ini mungkin dikoreksi juga, kita masih punya namanya pemasangan mechanical protection dengan IVC filter. Saya mungkin seumur hidup cuma berpasang 2 kali atau 3 kali, Dr. Munawar.
Jadi pasien cancer, jadi memang susah sekali ya, kayak dia cancer, kemudian dengan antikoagulan tetap saja terjadi DVT, kemudian sampai ke vena cava inferior, trombosnya, ya akhirnya kita pasang IVC. Jadi kalau memang kontraindikasi absolut antikoagulan, ya terpaksa dengan mechanical, dengan IVC filter. Mohon tambahan, Dr. Munawar. Ya, saya mungkin karena pasien saya itu di rumah sakit yang dulu saya kerja di Harkit, Harapan Kita, sekarang di rumah sakit yang memang khusus jantung. Jadi masalah cancer dan sebagainya dokter Yamin lebih banyak. Jadi selama karir saya sebagai kardiolog, saya terus terang belum pernah pasang IVC filter. IVC filter itu hanya tadi sudah disebutkan sama dokter Yamin, kalau memang kita tidak bisa mengubah risk factor yang ada, ya, yang tadi cancer dan sebagainya. Saya sangat setuju. Dan Dr. Yamin barangkali lebih banyak pengalamannya. Jadi saya dulu diajak ikut dalam satu trial mengenai IVC ini, nggak bisa kita lakukan karena kasusnya nggak ada gitu. Karena kita bekerja di rumah sakit jantung yang katakanlah sakit khusus ya, Dok. Ya. Good, Dr. Yamin. Oke. So ini juga ada pertanyaan mengenai pemberian antikoagulan setelahnya, kira-kira berapa lama, dokter? Apakah 3 bulan setelah CT bersih boleh di stop atau gimana kira-kira? Saya selama mungkin kalau bisa ya. Ya, apalagi kalau pasien-pasien yang nggak bisa di-modified factor-nya nggak bisa diubah. Tapi kalau sudah bisa diubah karena memang dari sedentary life, orang-orangnya bekerja di komputer, selalu duduk saja, nah dia dianjurkan untuk mobilisasi ya. Kemudian exercise yang lebih aktif, rasanya sih mestinya sih bisa. Jadi di dalam New England Journal Cardiology mengenai pulmonary embolism beberapa tahun yang lalu itu disebutkan kebanyakan pada orang-orang yang meskipun tidak ada tanda-tanda katakanlah DVT, tapi orang-orang yang bekerja seperti office, komputer dan sebagainya itu yang risk untuk terjadinya. Dan itu harus diubah lifestyle-nya. Ya, terima kasih Dr. Munawar. So, hangat sekali diskusi hari ini. Tak terasa waktu udah menunjukkan pukul 5 sore. Mungkin apakah masih ada yang mau didiskusikan dari Dr. Yamin atau Dr. Reza sebelum kita akhiri? Saya persilakan, dokter. Ya, saya sih tambahannya itu aja. Tadi sudah di-stressing oleh Dr. Munawar bahwa diagnosis penting dan kita walaupun kardiolog harus sedikit out of box. ACR dulu, Dr. Munawar. Ya, setuju, Dok. Seringkali miss, Dok, kita juga. Ya. Jadi maksud saya adalah bahwa CDT ini dengan simple CDT yang maksud saya, kita nggak usah nunggu adanya penumbra, kita tidak usah nunggu adanya misalkan flow river dan sebagainya, tetapi dengan simple CDT saja kita bisa menolong pasien, bisa melakukan thrombectomy dengan hasil yang sangat memuaskan, dengan pulmonary artery pressure yang turun walaupun sudah katakanlah seminggu, 2 minggu atau 3 minggu. Ini yang ingin saya streskan dalam education program ini. Jadi jangan menyerah, ya. Diagnosis harus pas, baik CT, echo, D-dimer itu satu yang ada di mana-mana itu sekarang ini. Ya. Cath lab juga luar biasa banyaknya. Dan ini kita bisa menolong lebih banyak lagi pasien-pasien dengan pulmonary embolism. Kalau dulu mortalitasnya tinggi, tapi disebutkan bahwa dalam tahun 2010 kalau ada sampai 2015 itu mortalitas pulmonary embolism bisa turun sampai 50%.
kita mengharapkan Indonesia juga bisa menurunkan mortalitas dari pulmonary embolism yang cukup signifikan dengan adanya antikoagulan, thrombolysis, kateter yang di mana saja ada, itu tentu saja kita bisa echo di mana saja ada, saya kira ya akan banyak menolong pasien. Itu aja ya pesan saya, Dr. Ati. Ya, terima kasih Dr. Munawar. So, dari diskusi yang hangat ini, saya harap tidak hanya menambah informasi, edukasi mengenai emboli paru, tapi juga menginspirasi mungkin rekan-rekan intervensionis muda seperti saya untuk melakukan tindakan yang kurang lebih sama ya dok, yang bisa kita lakukan buat memperbaiki pasien. Ya. So, sebelum saya tutup, tidak lupa terima kasih kepada Dr. Munawar yang sudah selalu senantiasa memberikan edukasi kepada kita semua yang tidak bosan-bosannya hadir dalam educational program Bina Waluya. Dan juga untuk waktunya kepada Dr. Yamin, Dr. Reza sudah bersedia untuk join, terima kasih banyak. Dan juga untuk para attendee yang sudah selalu bergabung, mengikuti dari awal sampai habis, tidak terasa ini sudah 21 Bina Waluya Educational Program. Dan tim multimedia kami yang selalu setia membantu, dan juga sponsor kita dari Philips Indonesia yang sudah memperlancar acara hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Educational 22 bulan depan, akhir bulan hari Jumat di waktu yang tepat yang sama. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Dr. Yamin, Dr. Reza. Terima kasih dok. Munawar. Terima kasih Dr. Reza, Dr. Munawar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.